Baik, kita mulai pembuktiannya. Pertama kita buktikan dulu trigonometri sudut ganda. Sudut ganda ya. Nah, yang akan kita buktikan itu sudut ganda itu adalah sin 2 alfa, berapa lagi? Cos 2 alfa dan tan. Jadi sebaiknya sebelum kita menjawab soal-soal tadi, kita harus paham dulu pembuktian-pembuktian dari rumus ini. Nanti yang setengah sudut juga sin setengah A, cos setengah A, dan setengah A. Pertama kita buktikan terlebih dahulu sin 2 alfa. Sin 2 alfa itu pembuktiannya adalah sin. Kita pakai apa? Kita pakai, bisa mendengar suara Bapak? A tambah A. Alfa ditambah alfa ya. Karena kita sudah mempelajari alfa tambah beta, penyebarannya adalah sin cos sin ya. Berarti di sini sin alfa kali cos alfa. Kalau tambah bagaimana? Pada sin tetap tambah atau kurang? Tambah ya. Tambah cos alfa kali sin alfa. Maka ini menjadi sin cos sin alfa cos alfa dengan cos alfa sin alfa ini sama enggak kira-kira? Sin alfa cos alfa dengan cos alfa sin alfa sama enggak kira-kira? Sama ya. Jadi 2 sin alfa kali cos alfa. Oke. Jadi penjabaran dari sin 2 alfa itu adalah yang kedua cos 2 alfa dulu. Cos 2 alfa. Kalau cos 2 alfa ini kalau kita jabarkan berdasarkan alfa tambah beta, apa yang kita dapatkan? Cos alfa kali cos alfa Cos alfa kali cos alfa kurang sin alfa kali sin alfa. Sin alfa kali sin alfa. Oke, terima kasih. Siapa tadi ya? Radit. Iya, Pak. Berarti cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Nah, di sini dengan menggunakan identitas cos 2 alfa itu bisa kita jabarkan menjadi menjadi 3 bentuk ya sebenarnya. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, coba kita jabarkan cos ini menggunakan identitas menjadi sin, bisa enggak? Ini cos 2 alfa ya. Kita tandai dulu. Ini yang cos 2 alfa yang pertama. Cos 2 alfa. Cos 2 alfa. Ini coba kita jabarkan cos kuadrat alfa itu menjadi juga sama-sama sin dengan yang ini. 1 kurang sin kuadrat alfa. 1 dikurang sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Berarti dia menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Ini cos 2 alfa ya. Nah, satu lagi. Coba kita jabarkan yang ini, yang pada bagian sinnya, kita coba jabarkan menjadi cos. Kira-kira bagaimana? Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa. Yang ininya kita jabarkan lagi yang sinnya. Berapa itu kira-kira? 1 kurang cos kuadrat. Kurang cos kuadrat alfa ya. Maka dia menjadi cos 2 alfa. Cos 2 alfa itu sama dengan 2 cos kuadrat alfa kurang 1. ya. Ini kan menjadi tambah ya. Ini menjadi tambah. Jadi positif cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ini, maka dia menjadi sama dengan 2 ya. Cos kuadrat alfa dikurang 1.
Nah, ini nanti sebagai dasar ya untuk mendapatkan trigonometri setengah sudut. Oke. Ini untuk yang cos. Jadi yang cos itu ada 3 ya. Yang pertama yang ini dalam bentuk campuran antara cos dengan sin. Bentuk yang kedua itu penyebaran dari cos itu hanya berupa sin saja. Dan yang ketiga bentuk cos 2 alfa itu hanya cos saja. Nanti masing-masing ada penggunaannya dari latihan soal bisa kita pakai. Baik, yang terakhir itu kita buktikan tangen 2 alfa. Tan 2 alfa ya. Dengan menggunakan rumus tan alfa tambah beta, kalau kita buat tan 2 alfa itu menjadi tan alfa tambah alfa ya. Kita pakai tan alfa tambah alfa. Apa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan? Tan alfa ditambah tan alfa Tan alfa per dibagi per 1 dikurang tan alfa dikali tan alfa. tan alfa kali tan alfa. Maka ini menjadi 2 tan alfa per 1 kurang tan kuadrat alfa. Oke. Nah, ini untuk trigonometri yang sudut ganda ya. Jadi sebaiknya sebelum kita memahami soal, kita sudah bisa membuat pembuktiannya terlebih dahulu. Sekarang sudah selesai yang sudut gandanya. Coba yang tengah sudut. Tengah sudut ya. Nah, trigonometri setengah sudut ini kita ambil dari penyebaran cos kuadrat alfa tadi ya, cos 2 alfa tadi. Coba cos 2 alfa kita tuliskan lagi. Cos 2 alfa itu apa-apa saja. Yang pertama yang campuran. Coba disebutkan lagi. Yang cos 2 alfa. Ada yang tahu? Yang campuran antara sin dan cosnya terlebih dahulu. Cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat Cos alfa. kuadrat alfa dikurang Sin kuadrat alfa. sin kuadrat alfa. Aduh. Bentar ya kaki bapak. Kesebutan ya. Terus. Bentar ya. Masih agak kelelahan ya. Semutan parah nih. Kita lanjut saja. Bapak luruskan saja kaki. Yang kedua cos 2 alfa. Cos 2 alfa itu bagaimana? Cos 2 alfa. Ada yang ingat cos 2 alfa? Coba boleh lebih aktif. 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Bapak harapkan lebih aktif ya. Coba siapa yang bisa mengulang lagi? Yang satu kurang berapa? 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. 2 sin kuadrat alfa. Yang satu lagi cos 2 alfa. 2 cos kuadrat alfa. alfa kurang 1. Cos kuadrat Alfa ya dikurang. kurang 1. Nah, untuk mencari sin setengahnya dulu ya. Coba kita beranjak dari sini terlebih dahulu. Berarti kita dapatkan 2 sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang berapa? Cos 2 alfa ya. Benar? Kalau pindahkan saja ke sini. 2 sin kuadrat alfa ke sini dan cosnya pindah ke sini ya. Jadi 1 kurang cos 2 alfa. Berarti kalau kita buatkan sin saja, sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang cos 2 alfa per berapa di sini? Per 2. Per 2. Nah, kalau misalnya kita ganti ya,
Kalau kita ganti, nantilah kita ganti, kita akarkan dulu. Kita ingin mendapatkan sin saja. Sin alfa saja. Berarti ini menjadi akar plus minus, jangan lupa ya. Plus minus jangan lupa. Misalnya kan ini 2 kuadrat dengan min 2 kuadrat kan sama ya. Jadi jangan lupa di plus minus kan. 1 min cos 2 alfa per 2. Nah, kalau kita ganti alfanya itu, alfa itu kita buat setengah beta lah, atau setengah apa kita buat ya, setengah p lah misalnya, p, maka sin setengah p itu sama dengan plus minus akar 1 dikurang berapa jadinya? Kalau alfanya itu kita ganti setengah p, kalau kita substitusikan alfanya ke sini, berapa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan? Cos alfa. Mana? Seperempat? Cos P, Pak. P ya, cos P saja ya. Karena kan setengah dikali 2 ini ya. Jadi dapatlah cos P saja. Cos P per 2. Nah, ini terbantu dengan pembuktian yang ini, nomor 14 yang Anda tanya tadi ya. Nomor 14 ya tadi yang ditanya. Nantilah kita bahas ya. Nanti setelah kita buktikan semuanya terlebih dahulu. Ingat-ingat berarti sudut, kalau kita ganti P-nya kembali menjadi alfa, maka dia menjadi sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos alfa per 2. Nah, dari yang bentuk yang kedua ini, dengan cara yang sama, yang kita dapatkan bahwa 2 cos kuadrat alfa itu sama dengan apa kira-kira? 2 cos kuadrat alfa itu sama dengan apa kira-kira? Coba bersuara. 1 ditambah cos 2 alfa. 1 ditambah cos 2 alfa ya. Berarti cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 ditambah cos 2 alfa per 2. Berarti cos alfa saja. Plus minus jangan lupa ya. Plus minus 1 ditambah cos 2 alfa per 2. Nah, coba kita ganti alfanya seperti yang halnya yang tadi. Jika alfa itu setengah P misalnya, berarti cos setengah P itu sama dengan apa di sini? Plus minus akar berapa? 1 ditambah cos P. 1 ditambah cos P ya. Cos P per 2. Nah, ini kan masih sudut P ya. Kalau kita kembalikan dia ke alfa kembali juga boleh. Berarti cos setengah alfa itu sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos P per 2. Oke, sudah terbukti kedua-duanya. Sekarang untuk tangen lagi. Untuk tangen. Pembuktian untuk tangen. Kalau tangen itu kira-kira sama dengan apa? Untuk tangen itu sama dengan apa kira-kira? Tan setengah alfa. Boleh nak kita buat dia menjadi, ingat tangen itu adalah sin per Cos. sin per cos. Berarti boleh nak kita jabarkan dari sin setengah alfa per cos setengah alfa. Oke. Sin setengah alfa. Coba kita jabarkan sin setengah alfa, apa yang kita dapatkan tadi? Ayo, sin setengah alfa apa yang kita dapatkan tadi? Plus minus Plus minus akar 1 kurang 1 per 2. cos alfa ya.
per 2. Kalau tan plus minus Akar berapa? 1 tambah cos alfa per 2. Ditambah cos alfa per 2. Nah, ini kan akar 1 kurang cos per akar 2. Di sini akar 1 tambah cos per akar 2. Akar 2-nya bisa nggak kita coret? Bisa, Pak. Tapi tinggallah yang di atasnya ini adalah akar 1 kurang cos alfa per 1 ditambah cos alfa ya. Tetap akar ya. Akar 1 tambah cos alfa. Ingat, berarti di sini kan akar A per akar B kan boleh kita buat akar A per B ya. Berarti sama halnya di sini. Akar 1 dikurang cos alfa per 1 ditambah cos alfa. Nah, bentuk yang ini nih bisa kita jabarkan untuk dua hal ya. Coba kita kalikan sekawan. Kalau kita kalikan sekawan ini kita kalikan berapa? Dan setengah alfa itu sama dengan akar 1 dikurang cos alfa per 1 ditambah cos alfa. Kita kalikan dengan apa ini? 1 tambah cos alfa. Alfa dikalikan dengan 1 ditambah tambah ya. Boleh dulu. 1 dikurang Nah, 1 dikurang cos alfa per 1 dikurang cos alfa. Nah, kita dapatkan di sini bahwa ini kan akar ya. Ini akar A per akar B kali akar C per akar D. Ini kan sama dengan akar A dikali akar C, akar B dikali dengan akar D ya. Maka bisa kita dapatkan 1 dikurang cos alfa kuadrat per, ini masih yang bawah pun bisa ya kita kalikan lagi, masih bisa, per, ini bawahnya berapa kita dapatkan? 1 dikurang cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa. Sama ada antara yang di atas dengan yang bawah maknanya? Sama enggak yang di atas dengan yang bawah maknanya ini? Beda. Beda ya? Apa bedanya? Kalau yang tes tuh 1 kurang cos alfa kali 1 kurang cos alfa. Ini bawah? Kalau yang di bawah itu tuh Bagaimana? Ayo, bagaimana? Yang di bawah tuh identik. Ya, ini kan kalau kita jabarkan 1 dikurang 2 cos alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa. Kalau ini kan tok 1 dikurang cos kuadrat alfa saja. Jadi berbeda ya. Jadi jangan anggap sama. 1 kurang cos alfa dikuadratkan per, di sini berapa bawahnya? 1 kurang cos kuadrat alfa itu sama dengan Sin sin kuadrat. Kuadrat alfa. berarti yang kita dapatkan di sini adalah 1 dikurang, hilangkan akarnya, 1 kurang cos alfa per sin alfa. Ini untuk dengan syarat sin alfanya itu apa? Syaratnya apa? Sin alfanya Tidak itu sama dengan tidak boleh sama dengan sama dengan 1. Nah, karena Iya, kalau mengandung sama dengan 0, apa yang terjadi? Maka tidak terdefinisi. definisi. Terhingga. Nah, jadi nanti kapan kita menggunakan tan setengah alfa, jika sin alfanya tidak sama dengan 0, kita pakai yang ini. Ada satu lagi yang bisa kita pakai. Jadi untuk tan setengah alfa, ini sudah pernah dicoba dibuktikan enggak sampai tan setengah alfa ini? Sejauh ini sudah pernah dibuktikan? Sudah ada yang pernah buktikan? Coba jawab jujur saja. Tidak ada. Belum, Pak. Tapi pembuktiannya sejauh ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Insya Allah, Pak. Bisa, Pak. Nah, di sini kita kembali, kan kita pengalinya ini kan yang berpatokannya di bawah, juga boleh kita buat patokannya itu yang di atas yang ini. Ya, coba. Sampai di sini kan akar 1 kurang cos per 1 tambah cos.
Jadi tidak mesti ya kos kalian sekawan itu yang patokannya di bawah, yang di atas juga bisa kita jadikan patokan. Tan setengah alfa, kita kembangkan lagi, kan dapatnya 1 ditambah 1 kurang cos alfa ya, 1 kurang cos alfa per 1 ditambah cos alfa. Nah, sekarang coba 1 kurang cos ya yang di atasnya. Berarti pengalinya berapa kita buat? Pengalinya berapa? 1 kurang cos ini kita buatkan lawannya, maka dia menjadi 1 ditambah cos alfa per 1 ditambah cos alfa. Apa bedanya dengan yang di atas yang ini? Coba perhatikan. Kalau yang di atas ini kan pengalinya 1 kurang cos ya. Kalau di bawah ini pengalinya adalah 1 ditambah cos. Kalau yang di atas yang ini patokannya dari yang di bawah 1 tambah cos, maka dia menjadi 1 kurang cos. Kalau yang di bawah ini patokannya dari 1 kurang cos, maka menjadi 1 ditambah cos. Bisa dipahami enggak? Masih bisa ngikuti? Bisa, Halo, Pak. Masih, Pak. Nah, coba kita kalikan ini apa yang kita dapatkan. Jadi kita dapatkan akar 1 dikurang cos kuadrat alfa per berapa di sini? 1 1 ditambah tambah cos alfa kuadrat. alfa dikuadratkan. Nah, 1 kurang cos kuadrat alfa itu bisa kita buat dia menjadi sin kuadrat sin kuadrat alfa per 1 ditambah cos kuadrat alfa. Maka dia menjadi berapa? Sin alfa per oh ya, ini masih dikurung ya. Masih dikurung, jangan lupa dikurung. Ini kita hapus dulu kuadratnya. Berarti 1 ditambah cos alfa. Dengan syarat apa? Dengan syarat apa? Kalian tahu syaratnya apa? Cos tidak boleh min 1, biar tidak 0. Tidak boleh sama dengan min cos alfanya ya. Cos alfanya itu tidak boleh, coba, tidak boleh sama dengan min 1. Oke, sudah kita buktikan ya semuanya. Ini untuk penyebaran setengah sudut ya. Jadi biar kita lebih lama ya dalam memahaminya, sebaiknya kita buktikan dulu. Tadi requestnya soal nomor berapa? Langsung saja kita request pembahasannya. Pertama sesuai urutan nomor 14 ya? 14, Pak. 14. Oke. Iya, Pak. Oke, sudah dulu soal nomor 14. Nomor 14 yang ini ya. Diketahui sudut lancip dan tan alfa, tan x-nya sama dengan 2 ya. Tentukanlah nilai cos setengah alfa. Oke, Bapak hanya men-screenshotkan soalnya saja. Screenshot. Copy. Yang ini soalnya. Yang ini soalnya, Nanda. Sudah muncul soalnya. Sudah, Pak. Oke. Coba kita jabarkan. Oke, jika diketahui X sudut lancip dan tan X sama dengan 2, maka tentukan nilai cos setengah alfa. Oke, coba jabarkan terlebih dahulu cos setengah alfa itu sama dengan apa?
Cos Plus minus akar sama dengan plus minus akar berapa? 1 tambah cos alfa per 2. 1 ditambah cos alfa per 2. Nah, di sini kita punya informasi tan X sama dengan 2. Bisa nggak kita mencari cos alfanya? Bisa Bisa dengan cara Pitagoras. kita buatkan gambar segitiganya. Di sini sudutnya adalah ini kita pakai X ya sudutnya. Oke, kita kembali pakai sudut X. Juga X ya. Ini X dan di sini X. Oke, berarti di sini X. Tan X sama dengan 2. Coba sisi yang ini berapa nilainya? Sisi yang ini dan sisi yang ini. Boleh bersuara. Silakan lebih aktif. Depannya 2. Depannya 2, depan sudut ya. Samping sudutnya 1. 1. Berarti di sini berapa? Akar 5. Akar 5. Oke. Berarti dari informasi yang ini kita bisa dapatkan, kan hanya butuh informasi cos ya. Berarti cos X itu berapa nilainya? 1 per 5 akar 5. 1 per akar 5 ya. Sebenarnya 1 per akar 5. Cuma kita rasionalkan dia menjadi 1/5 akar 5. Yang lainnya kemana ini? Tidak semangat. Mau nggak ini dibuatkan videonya? Mau, Pak. Oke. Oh. Kalau Fokus, Pak. bersuara. Nah, ini kita buat plus minus akar 1 ditambah di sini berapa? Akar 5/5 saja kita buat ya. Akar 5/5 per 2. 2 ya. Oke. Maka dia menjadi 5 ditambah akar 5 per 5. dibagi lagi dengan 2. jangan lupa diakarkan. Maka dia menjadi berapa di sini? 5 ditambah akar 5 per 10. Ya kan? Iya, Pak. Iya, Dari mana dapat 10-nya? 5 kali 2. Oke, 5 5 kali kali dengan 2 ya. Ini kan per 1 dibuatnya 2 per 1. Berarti jauh kali jauh per dekat kali dekat. Jauh ini sudah ada jawabannya. Coba dicek di absennya. Sudah, Pak. Ada, Pak. Ada? Sudah ya? Ada, Pak. Kemarin kesulitannya di mana? Untuk nomor 14 ini. Bapak rasa ini termasuk simpel ya? Kesulitannya di mana? Di soal nomor ini. Nomor 14. Mungkin yang di bagian sudutnya itu, Pak. Yang 2 sama akar 5 mungkin, Pak. Oke, 2 dengan akar 5 ini. Ya tinggal menggambarkan saja ya. Oke, nomor apa lagi yang perlu kita bahas? Nomor 16, Pak. 16 atau 17? 16, Pak. Tadi salah bilang. Oke, 16 ya. Ini mohon maaf ini yang sudah mengumpulkan ya. Sudah beberapa orang yang mengumpulkan di sini. Coba Pak cek dulu yang sudah mengumpulkan berapa orang ya? Sudah mengumpulkan di sini tugasnya ada 4 orang. Sudah 5 orang ya? Aldian Khalid, Bara Fatahullah, Fitri Fauziah, Tasya, dan Samira Amanda. Ada hadir hari ini Zoom? Hadir, Pak. Hadir. Aldian sudah siap nomor 16. Banyak yang belum Alien, Pak. Tak sangka malam tadi ya, Pak. Oke, Bapak perpanjang ya sampai besok. Masih Oh iya, boleh, Pak.
Diperbaiki ya, masih ada waktu. Oh iya, baik Pak. Baik, diperbaiki dulu ya. Siapa lagi? Bara Fatabullah. Bara? Ya, Pak. Bara sudah lama ya siap tugas yang ini? Ada kendala nggak kira-kira Bara? Kalau kendala sih ada sih, Pak. Nomor berapa itu kendalanya Bara? Mungkin yang agak butuh mikir tuh nomor 17, Pak. Nomor 17. Oke. Iya. Tapi akhirnya dapat ya? Ya, iya, Pak. Kita post recording dulu. Oke, mari kita buktikan sama-sama yang ini. Buktikan bahwa 4 tan Z, 1 kurang tan kuadrat Z, 1 tambah tan kuadrat Z kuadrat sama dengan sin 4Z. Bapak hanya mengarahkan saja ya. Coba, tan ini kita jabarkan menjadi apa? Dari bentuknya ini, kan tan itu berubah menjadi sin ya. Idenya pertamanya apa sebaiknya kita buat? Tan itu kita ganti dengan Ubah tan menjadi sin cos. sin per cos. Bukti. Jadi kita ingin buktikan bahwa 4 tan Z kali 1 kurang tan kuadrat Z per 1 tambah tan kuadrat Z kuadrat kan adalah sin 4Z ya. Sebaiknya kan ini tan ini kita ganti dia menjadi sin per cos. Karena dia mengarahkan ke bentuk sin 4Z. Berarti dia menjadi 4 sin Z per cos Z. Oke, dikali dengan 1 dikurang tan kuadrat Z bagaimana? Sin kuadrat Z per cos kuadrat Z. Sin kuadrat Z. Ini Fitri Fauzia temannya pada kemana ini? Ada tugas yang lainnya. Bapak kalau tidak dihargai ini Bapak tidak lanjutkan ya? Ada tugas yang lain, coba jujur dulu. Kalau ada tugas lanjutkan saja tugasnya dulu. Tidak Pak. Tidak, Pak. Baik, kita lanjutkan. Tabel pennya agak macet. Ini sudah bisa. Berarti di sini tan Z ini sudah kita rubah, dia menjadi sin Z per cos Z. Di sini 1 kurang tan kuadrat, dia menjadi 1 dikurang sin kuadrat per cos kuadrat per yang di bawahnya kita rubah menjadi apa kira-kira? 1 ditambah ini tan kuadrat Z ini kita ganti dia menjadi Sin kuadrat Z per cos kuadrat Z. per cos kuadrat Kuadrat. dikuadratkan lagi. Nah, coba yang di atas ini bisa kita buat dia menjadi 4 sin Z per cos Z ya. Ini menjadi apa? Cos kuadrat Z dikurang Sin kuadrat. Sin kuadrat Z. sin kuadrat Z per Cos kuadrat Z. Kuadrat Z. kuadrat Z. Oke. Per ini bawahnya. Ini berapa ini? Yang ini berapa? Cos kuadrat Z ditambah sin kuadrat Z. Sin kuadrat Z ya. Sin kuadrat Z per Cos kuadrat Z. cos kuadrat Z. Oke, di Kuadrat. kuadratkan. Kemudian di sini menjadi apa? 4 sin Z cos kuadrat Z dikurang sin kuadrat Z. Yang di bawahnya per berapa di sini jadinya? Cos pangkat Angka 3. cos pangkat 7. Cos Z dengan cos kuadrat Z yang ini. Berapa jadinya? Cos pangkat berapa? Pangkat 3. Pangkat 3 Z. Pangkat 3Z. Per berapa di sini? Yang di sini berapa? 1 ditambah 1 per cos berapa aja? Ini kan 1 ya cos kuadrat al Z dengan sin kuadrat Z. Berarti 1 per 1 per cos kuadrat Z.
Cos kuadrat atau cos pangkat 4? Cos pangkat 4. 1 per cos pangkat 4. Z. Bisa dipahami kenapa menjadi cos pangkat 4 kira-kira? Karena di pangkat 2 kan Pangkat lagi. 2. Oke, karena dibuat di pangkat 2 ya. Maka ini menjadinya berapa? Jauh kali jauh per dekat kali dekat. Dekat kali dekat. Nah ini atau bisa juga kita maknai yang sama-sama yang di bawah ini kan cos Z ini kan sama-sama di bawah ya. Yang cos Z ini sama-sama posisinya di bawah. Maka bisa sama-sama kita bagi dengan pangkat terendah. Berarti kita bagi dengan cos pangkat 3, di sini juga kita bagi cos dengan cos pangkat 3. Berapa yang kita dapatkan di sini? Berapa yang tersisa pada bagian yang di sini? Z. Cos Z, Pak. Cos Z aja ya? Iya, Pak. Z. Oke. Nah, berarti diperolehlah bahwa di sini 4 sin Z dikali dengan cos kuadrat Z dikurang sin kuadrat Z per Cos Z. ini kan per 1 ya, kemudian 1 per cos ya. 1 per cos Z jadinya tinggal. Benar nggak 1 per cos Z? Iya, Pak. Benar, Pak. Kita hapuskan ya tadi, kita sama-sama bagi cos pangkat 3 kan habis. Makanya yang di atas habis per ini ya 1 dibagi dengan cos pangkat 3. Tinggallah 1 per cos Z. Maka ini bisa kalikan ke atas. Ini menjadi berapa? 4 Sin Z. kali cos. Cos Z. Di sini cos kuadrat Z dikurang sin kuadrat Z ini sama dengan apa kira-kira? Cos kuadrat Z dikurang sin kuadrat Z itu sama dengan apa kira-kira? Oke aja. 1 kurang 2 sin kuadrat Z. Cos kuadrat Z dikurang sin kuadrat Z itu sama dengan cos, Cos 2 Z. Cos 2Z. Cos 2 alfa. sorry, cos 2Z ya. Cos 2Z. Kemudian yang ini bisa nggak kita jabarkan yang menjadi 2 dikali 2 sin Z kali cos Z. Boleh nggak? Boleh? Boleh, Iya. Pak. Jadi cos 2Z. 2 sin Z cos Z itu sama dengan apa kira-kira? Sin 2Z, Pak. Oke, berarti dia menjadi 2 sin 2Z dikali dengan cos 2Z. Cos 2Z. Nah, 2 sin 2Z dikali cos 2Z berapa jadinya? Sin 2 Z. Kan gini ya, 2 sin alfa kali cos alfa itu sama dengan sin 2 alfa. Kalau alfanya ini kita ganti dia menjadi 2Z, berarti 2 sin 2Z. Ini alfanya kita ganti ya, kali dengan cos 2Z, maka dia menjadi apa? Sin 2 kali 4Z. 2Z ya. Berarti ini menjadi berapa? Sin Z. 4Z. Z. Oke, terbukti. Bagaimana? Terbukti tak? Nomor yang ini ya, betul sama dengan sin 4Z. Oke, yang bertanya ini kemarin bertanya lumayan banyak ya soal nomor ini. Kendalanya di mana kemarin? Bentuknya sampai mana? Kita pause recording dulu dahulu. Buktikanlah bahwa tan theta per 2 itu sama dengan A dikurang B per A tambah B dikali tan gamma per 2 ya. Coba kita jabarkan ide pertamanya, kita jabarkan terlebih dahulu tan setengah theta, benar nggak? Coba kita Benar. jabarkan terlebih dahulu Iya, Pak. setengah theta. Tan setengah theta. Yuk kita jabarkan tan setengah theta. Kira-kira Akar
1 min cos theta Akar 1 min cos theta per per 1 tambah cos theta. 1 ditambah cos theta. Oke, ini jawaban versi Fitri Fauzia ya. Coba kita jabarkan dulu, nanti coba versi Bapak. Oke, Fitri Fauzia mau mencoba ini? Mau, Pak? Oke, coba kita lanjutkan. Berarti akar langsung disubstitusikan ya Fitri Fauzia. Iya, Pak. Substitusikan nilai cos theta-nya. Iya, Pak. Oke, berarti 1 dikurang A A cos gamma cos Y tambah cos gamma tambah B tambah B per per A tambah B cos gamma. oke, A tambah B A ditambah B cos gamma ya. Ini masih belum ya, baru di atasnya saja. Per berapa Per di sini? 1 tambah A cos gamma tambah B A cos gamma ditambah B per A tambah B cos A gamma. tambah B cos gamma. Oke. Nah, yang kita dapatkan di sini apa? Ini kalikan ke atas ya, berarti jadinya A A ditambah tambah B cos cos gamma gamma dikurang berapa dalam di sini? kurung A, Jangan lupa dikurung ya. A iya Pak, cos A cos gamma tambah B. tambah B ya. Karena lebih dari satu suku. Nanti kan di sini bawahnya A tambah B cos gamma, di sini A tambah B cos gamma. Nanti bisa habis ya, kan per A tambah B Ya, cos Pak. gamma. Kedua-duanya ya. Berarti yang ini Iya, dengan Pak. ini habis nanti. Yang ini dengan yang ini. Oke. Tapi setelah kita jumlahkan lah terlebih dahulu ya. Baru kita coret nanti. Per A tambah B cos gamma. A tambah B cos gamma ditambah dengan jangan lupa dikurung juga sebaiknya. A cos gamma cos gamma ditambah tambah B. tambah B ya. Oke. Yang lainnya sejauh ini bisa diikuti enggak? Yang lainnya bagaimana? Bisa diikuti sejauh ini? Coba. Oke. Kemudian yang di atas ini coba kita, ini masih dalam akar ya. Ini masih di dalam akar. Masih di dalam akar. Nah, stop dulu Fitri Fauzia. Bapak minta yang lainnya. Ide selanjutnya bagaimana? Siapa yang mau bersuara? Bapak minta yang lebih aktif di sini. Ide selanjutnya bagaimana? Sudah cukup Fitri Fauzia? Ada enggak yang punya ide untuk menyelesaikan ini? Siapa lagi? Boleh Bapak kasih kesempatan. Siapa atas nama siapa? Cuma Fitri Fauzia saja yang bisa menyelesaikan ini? Kalikan yang ke dalam kurungnya dulu, Pak. Dikalikan ke dalam, yang ini minnya. Iya, Pak. Jadi A tambah B cos gamma dikurang A cos gamma dikurang B. Oke, coba kita jabarkan dulu. A tambah B cos gamma, berarti dia menjadi min A Min A cos gamma dikurang B. dikurang B ya. Yang di bawahnya bagaimana? Yang di bawah. A tambah B cos gamma tambah A cos gamma tambah B. Ditambah A cos gamma ditambah B juga ya. Oke, Iya, Pak. setelah dikalikan ke dalam. Berarti intinya itu yang tanda ini dikalikan ke dalam. Selanjutnya bagaimana Anda? Kan coba yang kita ingin buktikan itu adalah ini ya. Coba yang ingin kita buktikan itu sama dengan 1/2 ini itu sama dengan akar A kurang B, A tambah B dikali dengan tan theta per 2, gamma per 2 ya. Nah, coba. Selanjutnya, coba kita inikan dulu. A kurang B-nya kita pisahkan ke depannya. Benar?
A dikurang B. Iya, Pak. Dekatkan yang B-nya, Pak. Ya, dekatkan yang B-nya ya. Ditambah dengan berapa di sini? B cos gamma dikurang dengan berapa? A cos A cos gamma. per berapa di sini? A tambah B Tambah B ditambah dengan berapa? B cos B cos gamma ditambah dengan A cos gamma. A cos tambah dengan A cos gamma. Oke. Selanjutnya bagaimana? Yang A kurang B sama A tambah B yang di depannya tuh dikurang, Pak. Habis itu yang cos gamanya dikeluarkan untuk yang sampingnya. Yang ini diapakan? A kurang B dan A kurang B ini diapakan tadi? Dikurang dulu, Pak. Yang ini. Yang A kurang B sama A tambah B-nya. Oke. Iya, Pak. Kemudian Baru yang cos gamanya untuk yang samping-sampingnya tuh dikeluarkan, Pak. cos gamma. Yang ini dikeluarkan lagi. Oke. Iya, Pak. Berarti ini sifat ini distributif ya jadinya ya. Oke, A kurang B. Ini cosnya ada mengandung cos di sini ya. Berarti di sini kita keluarkan cos gamanya, maka dia menjadi plus B Min dikurang cos gamma. B kurang A ya. B kurang A cos gamma, benar? Atau bisa kita buat juga A kurang B. Boleh enggak? A kurang B. Iya, A kurang B. Kan plus B kurang A ya. Tetapi kalau kita ingin dia lebih seragam di sini, tapi kita buat dia di sini bukan tambah, tetapi berapa? Min ya. Min cos Min cos gamma min A kurang B dikali A dulu, kurang min A kurang B ya. dan cos gamma. Benar enggak? Dan sama kan maknanya di atas min A cos gamma yang ini dia. Min A cos gamma. Dan B min kali min B berarti positif ya. Positif B cos gamma. Benar? Benar, Pak. Per ini bawahnya begitu juga. A tambah B ditambah kita sudah seragam nih ya. A tambah B kita keluarkan saja. A tambah B kali cos gamma. Nah, bisa nggak kita keluarkan? Ada nggak yang bisa kita keluarkan di sini? Coba. A dan B. A kurang, A kurang B. kita keluarkan dia menjadi 1 di sini. Ya kan? Dikurang Ya. dengan berapa? Cos gamma. Cos gamma. Per ini tutup kurung dulu. Yang di bawahnya A tambah B. A tambah B Tambah di 1 tambah cos gamma. Oke, ide selanjutnya kita tahu bahwa tan setengah gamma itulah itu sama dengan apa kira-kira yang kita tahu? Tan setengah gamma itu akar 1 min cos gamma per 1 plus cos cos gamma. gamma per 1 ditambah dengan Cos gamma. gamma. Nah, yang ini bisa nggak kita arahkan ke sini kira-kira? Kan bisa kita buat akar A kurang B per A tambah B dikali dengan akar ya. Tan kuadrat. Akar 1 pakai kuadrat. Pak, betul, Pak. Betul ya? 1 kurang cos gamma per 1 tambah cos gamma. Nah, di sini bisa kita dapatkan A kurang B per A tambah B itu tetap ya, tidak ada yang diketahui. A min B per A plus B. Ini kali berapa jadinya di sini? Tan gamma per 2. Tan gamma. Tan setengah gamma ya, tan gamma per 2. Kira-kira sudah terbuktikah kira-kira? Sudah. Sudah, Pak. Oke.
Dari 5 soal Bapak izinkan cuma untuk dibantu 3, 2 lagi silakan Anda cari-cari sendiri. Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Besok kita sudah membagikan Google Form untuk tugas yang ini, trigonometri sudut ganda dan setengah sudut.